Atau bagaimana? Memang ini adalah insya Allah sebentar lagi bulan Rajab, ataupun mungkin besok adalah Rajab, ataupun 2 hari lagi Rajab. Tapi yang jelas beberapa ulama mengatakan terjadinya Isra dan Mi'raj ini adalah pada bulan Rajab. Alal khilaf, pastinya ada beberapa pendapat perbedaan masalah ini. Namun saya sampaikan pertemuan bulan lalu bagaimana akhirnya Rasulullah sampailah bersama Jibril alaihissalam, naik ke langit pertama, naik ke langit kedua, ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam. Subhanallah, akhirnya di ketujuh bersama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah itu Rasulullah naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dan bersamaan dengan perjalanan ini, ya, jadi setelah dari langit ketujuh, Rasul naik lagi ke Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Rasulullah ke Sidratul Muntaha bersama Jibril alaihissalam, dikagetkan dengan sesuatu yang membuat Rasulullah kaget. Apa? Masya Allah, wangi yang semerbak, wangi yang luar biasa. Sampai Rasulullah bertanya-tanya dengan kata-katanya, ya Jibril, ayurihin hadhi, ayurihin hadhi. Ya Jibril, ini wangi apa ya? Wangi apa Jibril? Sampai Rasulullah menciumnya itu tidak tapi wangi apa Jibril? Ini Jibril wangi apa Jibril? Ini wangi apa? Masya Allah. Rasulullah mencium bau wangi yang sangat luar biasa setelah langit ketujuh ini. Lalu apa yang dikatakan oleh Jibril dengan matan? Ya Rasulullah, ini wanginya Masyitah dan putra-putranya. Subhanallah. Ini adalah wanginya Masyitah dan putra-putranya. Masyitah. Mungkin semuanya ingat siapa itu Masyitah. Masyitah ini adalah seorang wanita. Saya gambarkan agar tahu di zaman sekarang ini, apalagi untuk diketahui dan untuk lebih mengetahuinya. Mohon izin saya untuk berdiri. Ya. Masyitah ini adalah seorang wanita yang mana bekerja di mana? Di kerajaan Fir'aun, di istana Fir'aun. Apa pekerjaan Masyitah? Namanya aslinya tidak tahu. Nama aslinya itu tidak tahu, hanya gelarnya saja dibilang Masyitah itu daripada musht. Musht itu adalah sisir. Kalau Masyitah, al-Masyitah itu artinya adalah yang tukang sisir, tukang nyisir. Makanya dikatakan Masyitah banatu Fir'aun. Masyitah binti Fir'aun, bukan Masyitah putrinya Fir'aun, bukan. Tapi artinya adalah tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Begitu. Ya, jangan mengatakan oh Masyitah itu anaknya Fir'aun. Tidak. Masyitah ini adalah bekerja di mana di kerajaannya Fir'aun. Apa pekerjaannya? Menyisir putri-putri daripada siapa? Fir'aun itu. Dalam beberapa riwayat ternyata Fir'aun ini adalah Aqim. Aqim itu Fir'aun itu tidak memiliki keturunan. Maksud tidak memiliki keturunan karena dia itu mandul, karena Fir'aun itu nggak mungkin punya keturunan. Kenapa? Karena memang tidak bisa punya keturunan. Maka apa yang dia lakukan, setiap ada perempuan, anak kecil yang kira-kira menarik, kalau orang tuanya tidak memberikan, bunuh ayahnya, anaknya diambil. Dia mengumpulkan anak-anak bayi perempuan saja dia kumpulkan. Kenapa? Dia tidak mau mengambil anak laki-laki karena takut nanti tahtanya jatuh kepada anak itu. Itulah Fir'aun. Allah takdirkan dia tidak punya keturunan. Tapi ada anak-anak perempuan yang ada di Fir'aun bukan putrinya. Kenapa? Dia ngambil. Kalau ada yang baru lahirkan, ih lucu nih anaknya nih. Mau nggak buat anak saya nih? Jadi saya ambil. Ya sudah, nggak mau bunuh. Nggak mau bunuh. Na'udzubillah. Itulah. Dia mengumpulkan anak-anak kecil di rumahnya, mana yang dia suka diambil. Maka dikatakan Masyitah tu banati Fir'aun. Masyitah ini adalah tukang sisirnya anak-anak daripada siapa? Fir'aun. Itulah yang terjadi. Subhanallah, Masyitah punya anak, ada yang menyatakan 3, tapi banyak para alim ulama menyatakan anaknya 5. Anaknya Masyitah 5. Suaminya kerja juga di istana, di Fir'aun. Satu waktu, agar tahu nih Masyitah sampai mungkin ibu bapak nanya kenapa sampai wangi demikian. Wanginya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya parfumnya yang ada di langit atas 7 itu, parfumnya Masyitah harus jatuh ke bumi, la syammat ahlil ardi jami'an, maka semua yang ada di bumi itu akan merasakan wanginya tersebut. Ini Masyitah. Kita cek, dan apa sih yang membuat wanginya luar biasa? Ternyata saat nyisir rambut begini, sisirnya jatuh. Begitu jatuh, mau diambil, Masyitah mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Iya, dengan nama Allah. Maka si perempuan itu langsung melirik. Allahu abi, maksud Allah itu nama lain daripada bapakku, kata anak ini. Karena anak kecil ini sejak kecil di rumahnya Fir'aun, jadi merasa ya Fir'aun itu adalah bapaknya. Maka dia mengatakan tak sudah abi, maksudnya adalah atas nama bapakku.
Masyidah mengatakan, bukan. Bismillah atas nama Allah. Ditanya lagi, siapa Allah? Jawab dengan tegas, Allah Rabbi wa Rabbuki. Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jawab lagi anak mengatakan, dengan mengatakan, apakah engkau punya Tuhan selain Bapakku? Alaka Rabbun siwa abi? Apakah kau punya Tuhan selain Bapakku? Jawab Masyidah dengan tegas, Rabbi wa Rabbuka wa Rabbu abuk Allah. Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan Bapamu adalah Allah. Anak itu mengatakan, saya akan sampaikan ke bapak saya. Sampaikan. Panggillah oleh Fir'aun. Masyidah. Iya. Alaka Rabbun siwa alaki Rabbun siwai? Apakah kau punya Tuhan selain aku? Apakah kau punya Tuhan selain aku? Masyidah dengan tegarnya, kokohnya mengatakan, Rabbi wa Rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Tegas Masyidah. Lalu mengatakan kata-katanya, katakan aku sebagai Tuhanmu, Rabbi wa Rabbukallah. Katakan aku sebagai Tuhanmu, Rabbi wa Rabbukallah. Lalu dikatakan, kata Fir'aun, wahai para prajurit, ada berapa anak Masyidah ini? 5 wahai Tuhan, menyebutkan Tuhannya maksudnya kepada siapa? Fir'aun. Ada 5, ambil mereka. Punten ayahanda bunda, ini Masyidah. Masyidah berangkat pagi, pulang sore. Berangkat pagi, pulang sore. Setiap mau berangkat anak-anaknya yang 5 dengan mengatakan kata-katanya, Bunda, cepat kembali ya Bunda. Subhanallah, kami menunggumu Bunda. Setiap pulang dari istana Masyidah membawa makanan. Memang kerjanya harian. Begitu datang biasa disambut oleh anak-anak yang 5. Bunda datang, Bunda datang. Masya Allah dengan senangnya bawa makanan. Berlima itu ngumpul semuanya dan Masyidah menunggunya. Masya Allah luar biasa. Itulah kejadian hari-harinya. Maka saat Masyidah ditangkap, istananya mengatakan, panggil anak-anaknya, datanglah ke sana. Siapa yang datang? Yang datang adalah prajurit daripada istana untuk mengambil anak-anaknya. Begitu diketuk pintu, tepat biasa Masyidah datang, anak-anaknya gembira, ibu datang, bunda datang, bunda datang. Begitu datang, ternyata prajurit semuanya ditangkap 5-5-nya. Dibawa ke kerajaan. Setelah di kerajaan tiba, Masyidah bagaimana coba? Yang satu bayi, dari 5 anak ini, yang satu itu masih bayi. Lalu yang bayi digendongnya, yang kecil digusurnya, dibawanya, na'udzubillah. Setelah itu Masyidah mengatakan, ya Fir'aun, apa yang akan kau lakukan kepada anak-anakku? Apa jawaban Fir'aun? Masyidah, engkau akui aku sebagai Tuhanmu, maka anak-anak ini akan selamat. Jawaban, Rabbi wa Rabbukallah, Tuhanku adalah Tuhanmu, ataupun Tuhanku Allah dan Tuhanmu juga adalah Allah. Lalu dikatakan, Masyidah, saya akan lemparkan anakmu satu persatu jika engkau masih kekeh dengan pendirianmu. Tegas, Rabbi wa Rabbukallah, masih kekeh jawabannya Masyidah. Lalu kata Fir'aun, siapkan timah, campurkan dengan minyak, digodok besar. Subhanallah, na'udzubillah. Apa yang dilakukannya? Itu pun yang membeli timahnya itu adalah Korun, karena Korun kan orang kaya. Korun itu punya patung yang cukup besar terbuat dari timah. Lalu dipinta, Korun, kata Fir'aun, minta apa? Yang namanya timah yang besar itu, yang namanya patung atau bahan patung itu, pinjam dulu. Karena yang namanya Korun ini orang kaya yang luar biasa, dan ini adalah pembantu secara ekonominya untuk Fir'aun. Fir'aun itu jayanya kerennya dengan 3, boleh tambah dengan yang 1 4. Fir'aunnya seorang raja, Korunnya adalah Mumawil yang punya harta, lalu satunya lagi Haman, itu adalah orang yang cerdasnya, pemikirnya, lalu yang satunya lagi punten, penyihir yang selalu berada di samping Fir'aun. Itu 4. Fir'aun itu kiri kanannya itu ada 4. Yang bantu secara ekonomi siapa? Qarun. Yang mikirin situasi keadaan, kasih ide siapa? Haman. Selanjutnya apa lagi? Kalau ada apa-apa, penyihir yang tampil, itu yang ada. Dan dia seorang penguasa. Makanya ngeri sekali. Kalau sudah berkumpul di tempat ini misalnya, punten, dimanapun berada, berarti kalau misalnya na'udzubillah, thumma na'udzubillah, kalau ada satu negara atau apapun, rajanya nggak bagus, lalu yang kayaknya nggak bagus, lalu yang pinter-pinternya juga nggak bagus, lalu kumpulnya dengan para dukun paranormal, ngeri sekali. Kalau sudah kumpul itu mirip dengan zaman Fir'aun dulu, ngeri sekali, sangat mengerikan sekali. Fir'aun tuh jaya dan kokoh dan kuat karena ini pendukungnya luar biasa. Maka kata Fir'aun, wahai Qarun, bukankah kamu punya sebongkah timah atau timah yang besar yang akan dijadikan sebagai patung? Iya, bawa kemari. Kenapa?
Aku ingin membakar orang dengan cara punten-punten. Bukan hanya sekedar ditusuk segala macam, tapi apa? Timah, api, kasih minyak. Jadi terus di situ. Anak yang pertama diambil di atasnya. Istri ataupun perempuan yang namanya Masyitah teriak, Masyitah, agak jauh. Ini anakmu nih, ini anakmu. Iya. Kalau kamu masih mengatakan Tuhanmu adalah Allah, aku tidak akan segan-segan melemparkannya. Ya Rabb. Apa yang dikatakan? Masyitah dengan menangis. Anak itu mengatakan, ya ummah, ibu. Dikatakan, nak, liqa'una bil jannah, nak, ketemu kita di sorga, nak. Lama dan pelan-pelan kita pun tetap akan wafat, nak. Mendingan sekarang kita wafatnya untuk menuju sorga. Liqa'una bil jannah, pertemuan kita di sorga, nak. Katakan, Rabbi Allah. Anak itu mengatakan, Rabbi Allahu Akbar. Rabbi Allahu Akbar. Anak itu yang pertama. Lalu Masyitah dengan tegas, Rabbi wa Rabbukallahu Akbar. Dilemparkan anaknya. Gimana kebayang kalau seandainya kulit tubuh ini masuk ke timah yang sedang seperti air karena panas itu, masuk ke dalam waktu sekejap aja tinggal tulang. Dalam waktu sekejap saja tinggal tulang. Subhanallah. Angkat lagi anak kedua. Lumayan agak bisa bicara. Sambil nangis, ya ummah. Ibunya dengan tegas mengatakan, nak, liqa'una fil jannah, perjumpaan kita di sorga, nak. Anaknya hanya mengangguk dalam derayan air mata. Qul, katakan olehmu, Rabbi Allah. Anaknya, Rabbi Allah. Dilemparkan. Dan tetap Masyitah dengan linangan air matanya, dengan ucapannya, kalimatnya, Rabbi wa Rabbukallah. Subhanallah, loncat. Terus satu persatu, sampai akhirnya kepada bayi yang sedang nangis karena bayi ini sore disusui oleh siapa? Oleh Masyitah. Subhanallah, dalam keadaan nangis bayi itu mengatakan, wahai Fir'aun, izinkan saya untuk menyusui anak itu, dari tadi nangis terus. Ini dalam proses melemparkan anak ketiga, melemparkan anak keempat, digendong dan disusukannya bayi itu sambil dipeluk. Subhanallah, setelah belum selesai menyusukannya, tinggal anak yang kelima. Kata Fir'aun, ambil itu. Digusurnya anak kecil itu sambil nangis, dilepaskan akhirnya dari gedekapan orang tuanya, lepaslah anak itu. Dan bayi itu subhanallah siap untuk dilemparkan. Dikatakan, hai Masyitah, ini tinggal satu lagi anak yang kelima ini. Apa yang kau katakan kepada kami? Apakah kekeh dengan mengatakan bahwa Tuhanmu itu adalah Allah? Jawaban yang indah. Sampaikan dengan kata-kata yang sangat luar biasa. Siapa yang mengatakannya ini? Tetap adalah Masyitah. Masyitah hanya diam. Kenapa ini anak ini? Subhanallah. Ini adalah satu keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada putranya Masyitah. Bayi itu yang masih menyusui berbicara. Duduk aja belum bisa bayi itu. Karena belum beres. Belum kuat. Tiba-tiba bicara dengan kata-kata yang cukup tegas. Kata-kata yang terdengar oleh seluruhnya. Ya ummah. Subhanallah. Kalimatnya, ya Rabb, kalimat yang sangat indah. Anak ini mengatakan, ya ummah, itma'inni, tenanglah, fa innaki muqbilatun ilal jannah, sesungguhnya engkau sedang menuju ke surga Allah. Bayi itu bicara, tenang ibu, nggak usah khawatir, sesungguhnya kamu sedang menuju surga. Bukankah kamu katakan liqa'una fil jannah, kita akan jumpa di surga? Tanpa ragu itu ibu itu mengatakan, Rabbi wa Rabbukallah. Dilempar bayi itu. Dilempar bayi itu dalam keadaan nangisnya, sampai terdiam karena langsung bes masuk. Subhanallah, dan masih punten-punten, mungkin di perutnya itu masih ada susu ibunya. Ke dalam, selesai. Tinggal satu lagi, Masyitah, kamu sekarang yang akan masuk ke sana. Naik Masyitah. Apa kata Masyitah? Wahai Fir'aun, aku menginginkan satu hal kepadamu sebelum aku melakukan hal yang aku inginkan. Apa? Tolong kumpulkan tulang-tulangku bersama tulang-tulang anak-anakku. Jadikan satu kuburan yang satu. Tulangku dan anak-anakku satukan semuanya. Lalu Fir'aun mengatakan, min haqqiki dzalik. Ini hak untukmu, aku akan kumpulkan tulang-tulangmu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Siti Masyitah tanpa dikatakan Rabbi wa Rabbukallahu Akbar, loncat dan wafatlah, dikuburkan dalam satu tempat. Punten, kekokohan iman Masyitah dan rela anak-anaknya yang 5 wafat dalam keadaan demikian, Allah ridha, dijadikan wanginya yang luar biasa.
Subhanallah, siapapun yang berkorban untuk Allah, waktu yang seenaknya malam beginian ini adalah waktu istirahat, waktu tidur, korbankan untuk di jalan Allah. Ada juga yang dengan hartanya berkorban di jalan Allah. Adapun dengan apa, tapi dia kekeh untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nama kita pun wangi kelak di akhirat. Kenapa? Ini yang paling kokoh. Kenapa? Masyidah bisa melakukan itu karena apa? Jawabannya karena mempertahankan keimanan yang ada. Sekarang kalau kita ini, waduh, kadang-kadang ada istri perempuan, maksudnya wanita, dilarang untuk berhijab oleh suaminya saja langsung mengalah. Iya, dilarang, mah nggak usah pakai hijab, jelek kalau pakai hijab, langsung ngalah. Masyidah tidak demikian. Iya, wah apalagi yang namanya siapa? Istrinya Fir'aun siapa namanya? Asia. Asia pun sama. Masya Allah, ini singkatnya. Karena Asia ini Asia bukan pekerjanya Fir'aun, tapi ini adalah istrinya Fir'aun. Bayangkan, saya sampaikan di sini karena mumpun berdekat dengan masyidah. Untuk kita semuanya, lihat, untuk mendekatkan kepada Allah apapun halangannya, punten-punten buka halangan itu agar masuk. Kalau Asia luar biasa. Asia ini beriman pada Allah dan kepada Musa alaihissalam sebagai utusannya. Apa disampaikan oleh Fir'aun? Hai, ucapannya, hai Asia, kurang apanya aku ini? Aku raja, aku punya prajurit, aku punya istana, aku nomor 1 bahkan di dunia. Kamu masih pilih Tuhannya Musa dan kamu pilih orang yang namanya Musa. Apa kata Asia? Dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Singkatnya dibawa kepada satu tiang yang sangat besar. Kan ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wa fir'auna dzil autad. Wa fir'auna dzil autad. Fir'aun ini memiliki tiang-tiang yang tinggi. Tiang ini adalah khusus bagi orang-orang yang bermasalah dengan Fir'aun, diikat di tiang itu sampai mati. Disimpan di tiang itu sampai mati, kepanasan, kadang dicambuk, dibiarkan. Wa fir'auna dzil autad. Jadi kalau orang ngelihat tempat itu, ngeri. Kenapa? Tiang-tiang orang yang dihukum oleh Fir'aun. Lihat, Fir'aun ini tega, istrinya ditaruh di tempat itu. Istrinya, karena tidak beriman kepada dirinya. Dibiarkan. Panasnya Mesir membuat, punten-punten, mulai pecah-pecah bibirnya, kulitnya, karena panasnya Mesir seharian disimpan. Besoknya lagi demikian. Tidak dikasih minum, benar. Tidak dikasih makan, tidak. Akhirnya dalam keadaan lelah, apa kata Fir'aun? Wahai istriku tercinta, kamu balik kepadaku, aku akan lepaskan semuanya. Hanya mengatakan la ilaha illallah. Kokohnya lihat Asia, istrinya Fir'aun. Lalu akhirnya apa? Asia dalam keadaan ditundukkan demikian, dikasih batu yang sangat besar di sampingnya, hanya tinggal diputuskan talinya, langsung menghantam tubuhnya. Lalu Fir'aun di samping kanannya bersama dayang-dayang yang ada dengan kekayaan dan istana yang ada. Lalu Fir'aun berbicara, hai Asia, ngelihat aja sudah, dilihatkan wajahnya, diperlihatkan ke kanan. Kamu lihat, ini milikmu semuanya, istana, ini milikmu semuanya, kekayaan, ini milikmu semuanya, apalagi jabatan, ini milikmu semuanya. Apa yang kurang? Ada istana, ada kekayaannya, ada prajuritnya, ada segala macamnya. Ini untukmu semuanya. Dan aku siap berkhidmat kepadamu. Asal satu, tinggalkan Tuhannya Musa. Jika engkau masih kekeh dengan Tuhannya Musa, lihat sebelah kiri, hanya batu saja yang akan menghadangmu. Dipilih, sebelah kanannya istana bersama segala macam kekayaannya, sebelah kirinya batu. Apa jawabannya? La ilaha illallah. Subhanallah, saat itu diputuskan talinya, baru batu itu menghadangnya. Tapi sebelum batu ini menghadang, doanya Asia sangat kuat sekali. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Masya Allah. Rabbi benili indaka, Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan aku dekatmu surga. Masya Allah, indaka, dekatmu. Dekatmu, maksudnya apa? Ingin sorga yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sorga apa namanya? Firdaus. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, aku telah tinggalkan semua ini. Tinggalkan istana, tinggalkan Fir'aun, tinggalkan kekayaan. Maka tolong buatkan aku rumah di sorga dekatmu. Dan selamatkan aku dari tipu daya muslihatnya Fir'aun.
Doa itu Allah ridho dijadikan ayat sampai hari ini dibaca dalam surat ujung. Daraballahu mathalan lilladzina امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Ada istrinya Nabi Lut dan istrinya siapa? Nuh, itu malah masuk neraka. Tapi Al-Quran wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun, dan Allah permisalkan seorang wanita istrinya Fir'aun, justru dia menjadi ahli surga. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah, saat dia akan dihukum oleh Fir'aun. Di sini ada kekayaan segala macamnya, namun Fir'aun memilih apa tadi? Punten, Asia memilih apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini ada. Coba ini. Kadang-kadang kita ini, punten mau laki mau perempuan, udah dengan urusan dunia, udah lepas halal haram, bahkan akidah bisa dilepaskan, bahkan halal haram dibuang. Subhanallah, ngeri. Kita melawan riba aja susahnya minta ampun. Masih banyak mikir, masih banyak mikir, masih banyak mikir. Padahal begitu dilepaskan, pintu surga terbuka. Subhanallah. Kenapa? Ini bahayanya, ini bukan masalah nyawa gitu ya. Masalah hal-hal yang halal haram di depan kita saja mikirnya masih panjang. Tapi apa? Lihat kenyataan ini, Allah jadikan Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Kita ini mengejar berbentrok dengan ngantuk aja susah tahajud. Iya, apalagi coba bentrok dengan masalah kepentingan sendiri yang memang tidak terlalu penting, susah sekali untuk infak. Padahal bisa. Ini dia, ini mah antara nyawa dan punten kerajaan yang ada. Tapi balik lagi, punten Rasulullah SAW. Ini tadi masyitah, naiklah ke atas. Ibu bapak tahu, begitu Jibril setelah mengatakan ini wanginya masyitah, naik lagi. Siapa yang naik ini? Siapa yang naik? Rasulullah. Siapa? Jibril. Ya Rasul. Kenapa? Jawaban yang sangat indah sekali. Apa kata-katanya? Kata-kata yang indah yang disampaikan oleh siapa? Jibril alaihissalam. Ya Rasulullah, wallahi idza taqaddamtu lahtaraqtu. Aku ini kalau maju lagi ke depan, naik lagi ke atas, aku malu sama Allah Subhanahu wa taala, lahtaraqtu. Maksudnya apa? Udah seperti kebakar. Kenapa? Saking malunya kalau berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Jibril, ayo maju bersamaku. Kata Jibril, wallahi ya Rasulullah inni istahyaitu, aku malu sama Allah. Wallahi idza taqaddamtu lahtaraqtu, kalau aku maju ke depan lagi aku akan terbakar saking rasa malunya. Maksudnya salah tingkah, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya Rasulullah naik sendiri, dan disitulah dimana tidak ada makhluk yang bisa datang ke sana kecuali Rasulullah SAW. Sidratul Muntaha. Dan saya pernah sampaikan di pertemuan yang lalu tentang bagaimana Sidratul Muntaha. Naiklah ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, bagaimana Sidratul Muntaha dan seperti apa di pertemuan lalu sudah saya sampaikan. Setibanya di Sidratul Muntaha, Rasulullah terdiam. Masya Allah, tidak ada makhluk di situ, hanya Rasulullah. Nanti kita akan bahas dengan ayatnya. Setibanya duduk di sana, Masya Allah, inilah Allah menyambut Rasulullah SAW. Rasulullah tiba, datang Allah Subhanahu wa taala dengan cahayanya, dengan keindahannya. Begitu Allah tiba, sujud Rasulullah SAW. Sidratul Muntaha jumpanya. Sujud Rasulullah SAW, sambil sujud Rasulullah mengatakan, ada yang tahu apa yang diucapkan Rasulullah saat sujud? Sambil sujud langsung at-tahiyyat. Doa apa itu? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Sambil sujud. Begitu Allah tiba, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Begitu tiba, dikatakan begitu tiba Allah Subhanahu wa taala, apa artinya? Penghormatan yang paling tinggi hanya milikmu. Keberkahan yang agung hanya milikmu. Keselamatan yang sempurna hanya milikmu. Itu kata Rasulullah SAW. Begitu tiba Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah, langsung Rasulullah sujud dengan mengatakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Subhanallah. Kata-kata ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala
ketika penghormatan yang paling tinggi hanya untuk-Mu ya Allah, keberkahan yang paling sempurna hanya untuk-Mu ya Allah, dan keselamatan hanya milik-Mu ya Allah. Jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata siapa? Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu wahai nabiku, dan engkau akan mendapat rahmat Allah dan berkah Allah. Itu yang menyampaikan Allah, bukan manusia. Allah mengatakan kalimatnya, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebetulnya itu sudah stop di situ. Tapi Rasulullah ingat kita, bunda, ayahanda, ikhwah akhwat fillah, ketika sedang mendapatkan kenikmatan jumpa dengan Allah, ketika Allah katakan keselamatan untukmu, aku berikan berkah Allah untukmu, rahmat Allah untukmu, langsung Rasulullah tidak egois, tidak untuk pribadi saja, langsung mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan tolong ya Allah, keselamatan bukan hanya untukku saja, tapi keselamatan untuk hamba-hambamu yang soleh. Allahu Akbar. Kita dibawa loh oleh Rasulullah SAW. Indah. Ketika Rasulullah sujud dengan mata, penghormatan yang tertinggi untukmu ya Allah, keberkahan yang terindah untukmu ya Allah, keselamatan sumbernya darimu ya Allah. Allah jawab, untukmu keselamatan dunia akhirat, rahmat dan berkah Allah untukmu ya Allah, untuk kami semuanya, hamba-hambamu, umat kami yang soleh ya Allah. Jadi Rasulullah mengingat nama kita saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ibu bapak sekarang ketika tahiyat, bayangkan itu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Langsung jawaban Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi mengatakan Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Subhanallah, kalimat yang indah. Maka setelah itu kalau at-tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu apa? Khitab pembicaraan antara Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan, ya Rasulullah, aku berikan oleh-olehmu, oleh-oleh dalam perjalanan ini setelah kau datang padaku 50 waktu salat. Masya Allah, gembira. Betapa bahagianya nanti umatku akan dapat hubungan langsung dengan Allah 50 waktu salat. Turunlah ke bawah, jumpa dengan Nabi Ibrahim, pamit. Jumpa dengan Nabi Musa, pamit. Nabi Musa bertanya, mengatakan, apa kata Nabi Musa? Nabi Musa mengatakan, ya Muhammad, madza faradallahu laka wa li ummatika. Apa yang Allah wajibkan untukmu dan untuk umatmu? Rasul mengatakan, khamsuna waqtus salat, 50 waktu salat. Kata Nabi Musa, ya Rasulullah, wallahi laqad jarabtu li ummati wa la yatiquna bidzalik. Ya Rasulullah, aku pernah coba untuk umatku dalam waktu yang seperti itu. Saya kira umatmu gak bakalan kuat dengan 50 waktu sholat ini. Minta kepada Allah untuk diturunkan. Masya Allah, ini sahih hadisnya. Jangan mengatakan kok tawar-menawar, nanti kita akan bahas. Bukan tawar-menawar ini. Iya. Karena apa? Karena tetap demikian adanya. Nanti kita lihat setelah itu apa? Kadang-kadang ada orang yang untuk mencoba melihat apa yang ada, hikmah apa yang ada di sini. Ada paling khilafiahnya, ada yang Rasul naik lagi ke atas, ada Rasul tempat di situ meminta kepada Allah di tempatnya Nabi Musa, di samping Nabi Musa. Ya Allah, kami mohon padamu agar umatku bisa melaksanakannya. Jangan 50, beberapa riwayat 25, beberapa riwayat 10 langsung jatuhnya. Kata Nabi Musa, gimana sekarang? Subhanallah, 10 ya Musa. Nggak kuat. Minta lagi 5. Atau minta lagi turunkan. Ya Rabb, jangan 10 ya Allah. Turunkan lagi 5. Masya Allah. Kata Nabi Musa, berapa sekarang? 5. Lalu kata Nabi Musa, nggak kuat 5 juga. Minta lagi. Kata Nabi Musa, wallahi laqad istahyaitu, aku malu. Malu, minta lagi. Lalu turunlah Allah atau kalimat yang disebutkan, khamsa bil ada, khamsina bil jaza. 5 mengerjakannya tapi 50 pahalanya. Ada Al-Quran mengatakan, man jaa bil hasanati, lanjutkan, falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan satu kebaikan, maka dia sama dengan membawa berapa?
10. 1/10. Nah sekarang kalau 5, jadi sebenarnya berapa itu? 50. Bisa dipahami ya bunda ya, ikhwah akhwat fillah. Jadi mengatakan ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, jadilah akhirnya 5. Khamsa bil ada wa khamsina bil jaza. 5 melakukan tapi 50 dalam pahala. Bayangkan ibu bapak, ada ingin beberapa poin ini saya sampaikan. Pertama, ada memang satu hadis Rasulullah SAW, Nabi Musa alaihissalam menangis. Apa Nabi Musa menangisnya? Aduh, ada anak setelah aku lahir tapi umatnya lebih banyak daripada aku. Maksudnya itu ada anak yang jauh lahir setelah aku, tapi umatnya paling banyak di sorga. Maksudnya anak itu siapa? Siapa? Rasulullah. Ada orang yang berpikiran mengatakan, iri Nabi Musa itu, kayaknya benci nih sama Rasulullah. Pakai bilang ada anak jauh lahir setelah aku dan dia banyak pengikutnya dan dia umatnya paling banyak di sorga. Orang-orang gak senang terhadap ini, wah memojokkan Nabi Musa. Tidak. Nabi Musa dengan mengatakan kalimat yang sangat indah, dengan mengatakan, aduh kenapa aku tidak bisa mengambil umatku lebih banyak untuk menjadi ahli sorga. Ada kata-katalah orang yang tidak senang mengatakan mengadu domba akan seakan-akan. Ya, untung aja Nabi sama Nabi masa diadu domba. Emang zaman sekarang ini sama ini juga bisa diadu domba. Orang hafal Quran sama hafal Quran bisa diadu domba. Gara-gara apa? Gara-gara yang mengadu dombakannya luar biasa. Tapi Nabi sama Nabi, punten, masa mau didomba? Nggak mungkin, jauh juga jaraknya. Namun para pelajarnya dengan mata, iya Nabi Musa ini iri ini sama Rasulullah ini. Nabi Musa itu kayaknya benci sama Rasulullah sampai bilang, ada anak yang lahir setelah aku, tapi di surga paling banyak yang menghuninya. Bukan, tapi apa? Istilah bukan iri Nabi Musa dengan iri kejelekan, tapi Nabi Musa berpikir dengan mengatakan kagum. Hebat. Ada anak yang lahir setelah aku tapi umatnya paling banyak dan masuk surganya paling banyak. Orang-orang yang menyatakan Nabi Musa tidak suka terhadap Nabi Muhammad terbantah dalam kejadian ini. Bayangkan ketika Nabi Musa bertanya, apa kata Allah? 50 waktu sholat. Kata Nabi Musa, mampus dah, biarin. Neraka semua umatnya nanti. Nggak cukup, nggak bisa dia. Biarin aja, biarin. Coba kalau Nabi Musa nggak nyuruh gitu. Begitu, apa kata Allah? 50 waktu sholat. Bagus, biarin masuk neraka semua umat Muhammad itu. 50 berat, nggak mungkin bisa. Tapi Nabi, oh jangan minta turun, nggak bisa umatmu. 10, jangan minta turun. Berarti di sini menunjukkan rasa cinta kepada siapa? Kita. Sekarang di antara kita, apa kebayang sholat yang dikerjakan oleh kita ini adalah hasil daripada cintanya Nabi Musa juga kepada kita? Mungkin nggak ada yang kebayang ketika sholat ini. Sekarang tahu, ya Allah, kalau nggak ada Nabi Musa saat itu, Allah ingin menunjukkan, lihat para nabi itu saling mencintai di antara mereka dan saling mencintai kepada umatnya. Nabi Muhammad cinta kepada Nabi siapa? Musa, dan cinta kepada umat Nabi Musa. Subhanallah. Nabi Muhammad cinta nggak sama Yahudi? Cinta nggak kira-kira? Cinta nggak kira-kira? Cinta. Iya, cinta Nabi Muhammad kepada Yahudi, cinta luar biasa. Tapi apa? Diajak ke Yahudi untuk Islam. Diajak. Nolak ke Yahudi. Banyak nolak. Di pertemuan nanti setelah hijrah ke Madinah, luar biasa. Insya Allah 4 bulan lagi, 5 bulan lagi kita sampai hijrah ke Madinah. Iya, insya Allah. Bunda tahu begitu Rasulullah sampai ke Madinah, ada Huyai bin Akhtab gitu kan. Di situ orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi kumpul di situ. Mereka berkumpul dan disaksikan oleh siapa? Oleh Sofiyah. Seorang wanita Yahudiyah tapi menjadi istri Nabi nanti, ia menjadi Ummul Mukminin. Saat itu beliau usianya sudah cukup boleh dikatakan usia 7 ataupun 8 tahun, udah bisa merekam pembicaraan. Ayahku, pamanku, kakekku kumpul dan mereka mengatakan, huwa yang datang itu adalah Muhammad yang ada di Taurat, Muhammad yang ada di Injil. Iya, itu Muhammad utusan Allah itu. Iya, yakin, tandanya benar. Itu 4-4-nya udah ngecek tentang kenabian dan yakin mereka itu kalau Muhammad itu nabi. Kamu yakin gak nabi? Yakin. Kamu yakin? Yakin. Kamu yakin? Yakin. Saya juga yakin dia nabi. Mari kita sama-sama untuk bersumpah. Pegangan 4-nya. Kami bersumpah yakin kalau Muhammad yang datang ke Madinah itu nabi, maka sumpah kami adalah akan melawannya sampai kami mati. Na'udzubillah. Itu begitu tuh Yahudi itu. Nabi Muhammad bukan tidak berdakwah kepada Yahudi, berdakwah.
Bahkan ada yang namanya perjanjian. Nanti kita lihat perjanjian al-mu'ahadatu baina Muhammad Rasulullah SAW dengan orang-orang yang ada di Madinah. Ada disebutnya dengan piagam Madinah. Yang lagi rame-rame katanya di piagam Madinah, kalau di Madinah tidak ada kata-kata kafir. Apa siapa bilang? Orang di situnya tertulis. Rasulullah mengatakan kalimatnya la yuqtalul mu'min mu'minan fi kafir. Itu kan katanya kafir tulisannya di situ. Ya. Kalimatnya Rasulullah bilang di situ Yahudi itu kafir, orang di situ tulis, terus dia bilang mengatakan di Madinah nggak ada sebutan kafir. Ada ibu bapak, ada jelas di situ kok. Situ bukan pelajaran S3, bukan. Pelajaran anak-anak yang belajar Sirah Nabawiyah tuh ada di situ itu. Iya, mungkin lupa karena udah terlalu tinggi, buku bawah nggak baca gitu. Subhanallah, itu udah jelas banget di situ punten bahasanya. Kenapa? Ini adalah astagfirullah gitu ya. Tapi yang jelas dengan mengatakan udah jelas di Madinah itu ada kata-kata dengan kalimat yang sangat demikian adanya. Dan punten, pegang baik-baik. Ketika menyebutkan kafir, tidak ada kebencian kok. Nggak ada kebencian. Emang kita mengatakan kebencian dalam kafir? Tidak. Ketika ya ayyuhalladzina kafaru, ketika baca ya ayyuhalladzina kafaru, langsung wajahnya geram, marah, enggak kan? Tidak. Bahkan ada yang namanya kafir dhimmi, kafir yang harus dicintai, disayangi dan dijaga kehormatannya. Namanya kafir dhimmi. Yang harus diserang itu bagaimana? Dalam peperangan, kafir harbi. Nah itu pelajaran-pelajaran dasar banget gitu. Orang-orang untuk mengetahui tentang yang namanya Islam itu apa, segala macam punten. Madinah, dan Rasulullah sangat menyayangi dan mencintai kepada siapapun dengan rahmatan lil alamin. Nanti berlanjut kalau itu, nanti balik lagi ke sini, nanti nggak nyampe pelajaran kita. Punten, sampai di mana barusan? Jadi error ke situ tadi. Sampai di mana? Salat. Subhanallah, akhirnya salat. Apa gembiranya Rasulullah mendapatkan 5 waktu salat. Turun Rasulullah. Dapat. Akhirnya dapat 5 waktu salat, gembiranya. Masya Allah. Begitu tiba turun ke bumi lagi, langsung ke Aqsa. Masya Allah, kembali ke Aqsa lagi. Dalam beberapa riwayat, sholat berjamaah di Aqsa ini ada yang mengatakan sebelum berangkat, ada yang mengatakan setelah dari Isra Mi'raj ataupun setelah dari Mi'raj. Bunda begitu datang ke Aqsa, ini versi yang satu lagi. Begitu Rasulullah tiba ke Aqsa, masih ada para nabi di sana. Lalu Jibril mengatakan, Salatul Jami'ah. Kalau sekarang kan hayya 'alas shalah, gitu kan? Ataupun ada adzan Allahu Akbar. Ada sekarang, kalau dulu nggak ada. Karena adzan itu datangnya di Madinah. Iya, dengan mimpinya seseorang sahabat. Tapi saat itu panggilan sholat mengatakan as-salatul jami'ah. Masya Allah, kumpul semua dan sholatlah. Siapa yang jadi imam? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, yang jadi imam siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nikmat sekali. Makmumnya para nabi dan para rasul. Contoh sholatnya Jibril alaihissalam. Bacaan-bacaannya telah dituntun Rasulullah. Masya Allah. Dan sampai hari ini sholatnya itu bacaannya yang sekarang kita baca. Punten. Setelah Rasulullah sampai, berangkat lagi kemana? Makkah. Setibanya di Mekah, Rasulullah kembali ke tempat tidur. Rasulullah bilang, mazala dafi'ah. Tempat tidurku saya pegang masih hangat, kata Rasulullah. Berarti lama gak perjalanannya ini? Enggak, masih hangat perjalanannya. Cepat perjalanan itu. Masih hangat. Lalu Rasulullah keluar pagi-pagi dalam keadaan merenung. Ini tadi malam tuh begini, merenung. Datang itu Abu Jahal. Apa Abu Jahal bilang dengan ucapannya, kata-katanya? Muhammad, kamu kenapa bengong, pelengap gini? Kenapa bengong? Rasulullah bilang dengan matan kata-katanya, aku bukan bengong, aku bukan pelangap-pelongo, tapi aku memikirkan kejadian tadi malam. Kejadian apa? Semalam aku datang ke Aqsa, lalu aku datang ke atas, Masya Allah, Mi'raj. Dan aku balik lagi dan kesini lagi. Ya Rabb. Hah? Ke Aqsa kemarin? Tadi malam? Iya. Subuh di sini lagi ya? Gini Muhammad, gini. Mau gak aku kumpulkan orang-orang? Nanti setelah orang kumpul, kamu ngomongin di depan orang itu ya? Oh mau, kata Rasulullah. Padahal Abu Jahal niatnya buat apa? Buat ngejatuhin. Mau nggak kalau bilang biar orang gitu gimana gitu kamu bicara gitu. Abu Jahal ngumpulin orang-orang. Halimuni, datang ke sini semuanya, datang semuanya sini. Muhammad bicara, ayo silakan bicara.
Ayuhan nas, kata Rasulullah, laqad usriya bi wa urija bi. Allah telah memperjalankan aku tadi malam ke Aqsa, lalu ke Sidratul Muntaha, lalu pagi sudah berada di sini lagi. Inilah perjalananku dan aku ada peristiwa-peristiwa dalam perjalanan ini. Tiba-tiba apa kata Abu Jahal mengatakan? Hahaha, ketawa-ketawa. Coba lihat dengar, makin ketahuan kan errornya ini. Makin ketahuan nggak warasnya kan? Mana mungkin perjalanan ke Aqsa dalam waktu semalam? Perjalanan itu syahrun, 1 bulan, 2 bulan Pepe. Ini dalam semalam, bagaimana? Belum lagi cerita katanya Mi'raj ke atas, Sidratul Muntaha. Apa? Udah dibumbui dengan kata-kata yang bagus. Maka iya juga ya, ngapain juga beriman? Iya juga, yang tadinya mau beriman melihat kenyataan ini jadi menjauh. Yang tadinya mikir-mikir nggak, orang yang beriman pun jadi mundur. Subhanallah, itulah dihina Rasulullah habis-habisan. Mana mungkin kayak begini? Iya ini benar-benar ini udah keterlaluan bohongnya. Kalau mau bohong sampai Muhammad, kalau mau bohong yang wajar-wajar, ini bohongnya kegedean. Muhammad kalau ini jangan begitu, ini bohongnya keterlaluan. Astagfirullah, itu kenyataan yang sangat mengerikan. Rasulullah terdiam demikian, lalu Abu Jahal mengatakan, itu panggil temannya Muhammad itu Abu Bakar itu, ngomong sama Abu Bakar. Bilangin temannya itu udah keterlaluan bohongnya, bilang sama Abu Bakar. Cepat-cepat bilang, biar Abu Bakar tahu gitu gimana dustanya anak ini atau Muhammad ini. Satu orang berlari ke Abu Bakar, dia ketuk pintunya. Abu Bakar, Abu Bakar, Abu Bakar. Abu Bakar pintunya, ada apa? Temenmu itu, waduh ketahuan bohongnya sekarang. Apa? Ini Muhammad bilang katanya tadi malam ke Aqsa, terus ke Sidratul Muntaha, ke Aqsa lagi, subuh udah kumpul bersama kami. Kan salah kan? Kan ini bohong yang gede kan? Ini nggak mungkin kan? Apa kata Abu Bakar? Apakah benar Muhammad bilang gitu? As-sahihun qalahu? Apakah benar dia bicara gitu? Iya. Jadi Muhammad bicara itu? Iya. Wa in qalahu sadaqa. Kalau dia bilang begitu, aku percaya. Subhanallah. Kalau dia yang bilang gitu, aku percaya. Bahkan aku akan lebih percaya lagi kalau seandainya dia berbicara lebih hal yang lebih besar lagi. Maksudnya itu apapun yang diucapkan sama dia, aku percaya. Tuh Abu Bakar. Maka langsung Abu Bakar datang ke Rasulullah yang sedang berada di mana? Di depan Ka'bah, yang sedang ditunjuk-tunjuk. Allah Muhammad, Allah Muhammad. Sampai beberapa orang melemparkan sendalnya, beberapa orang menertawakannya menuju. Rasulullah hanya terdiam. Datang Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dipeluk. Waalaikumsalam wahai Abu Bakar. Lihat Abu Bakar sambil bersik. As-sahihun kama qala haula. Benar apa yang diucapkan orang-orang itu? Benar ya Abu Bakar. Sadaqtuka ya Rasulullah. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Aku semalam diberangkatkan ke Aqsa. Sadaqtuk, aku percaya. Lalu aku kumpul dengan para nabi. Sadaqtuka, aku percaya. Dan aku datang ke Sidratul Muntaha. Sadaqtuk. Dan aku mendapatkan yang namanya sholat 5 waktu. Sadaqtuka. Setiap kata-kata yang diucapkan oleh siapa? Rasulullah. Abu Bakar. Sadaqtuka, sadaqtuka, sadaqtuka. Aku percaya, aku percaya, aku percaya, aku percaya. Datanglah Jibril mengatakan, ya Rasulullah, yang memelukmu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Yang masih gelar Siddiq itu bukan dari Rasulullah tapi dari Allah. Subhanallah. Selama ini kita mendengar Siddiq. Dari mana nih As-Siddiq ini? Ternyata gelar langsung Allah katakan, ya Rasulullah, ya, yang memelukmu, yang ada di depanmu itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi kata-kata Siddiq ini bukan berasal dari lisannya manusia biasa atau dari Rasulullah, tapi Jibril langsung memberikan gelar ini. Siapa yang kasih itu? Allah. Ini As-Siddiq. Masya Allah. Berat gelar As-Siddiq ini. Abu Bakar dipeluknya. Lalu apa yang dibilang ini? Sambil dikatakan, Abu Bakar membelanya. Hai semuanya, kata Abu Bakar. Saya percaya kalau Muhammad Rasulullah telah berangkat tadi malam dan datang kemari dalam waktu yang singkat. Lalu mereka menjawab, kami tidak percaya Abu Bakar. Jika kalian tidak percaya, bisa buktikan kepada Rasulullah hal-hal yang mungkin bisa dibuktikan oleh kalian. Apa? Rasulullah berdiri, Abu Bakar berdiri. Siapa di antara kalian yang pernah ke Aqsa? Ada yang angkat tangan. Pernah ke Aqsa? Pernah ke Aqsa? Ya pernah ke Aqsa. Siapa di antara kalian yang mengetahui kalau Muhammad Rasulullah pernah ke Aqsa? Punten, Rasulullah itu selama beliau di Mekah, seperti pertemuan-pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan, yang insya Allah semuanya lupa. Iya pernah saya sampaikan bahwa Rasulullah itu nggak pernah pergi jauh. Mekah aja, Mekah, ya kan? Sekalinya keluar berdagang juga sama orang-orang Mekah. Jadi orang Mekah tidak pernah kehilangan Rasulullah. Sekali lagi, orang Mekah tidak pernah kehilangan Rasulullah. Berdagang keluar rame-rame sampai kabilah.
sama kafilah yang lain pulang, ketahuan. Maka Abu Bakar dengan tegas mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah melihat, mendengar Rasulullah ke Aqsa? Semua bilang, Muhammad belum pernah ke Aqsa, Muhammad belum pernah ke Aqsa. Belum pernah. Nggak usah jauh-jauh, kalau sekarang di kampung aja, di kampung halaman kita, yang tempat tanggal lahir kita atau kita di sana, semuanya di kampung halaman kita, dari mulai kecil sampai hanya biasa, kita tahu tetangga kita ini pernah kemana. Tahu kan, dia nggak pernah kemana-mana, hidupnya di sini terus, di sini. Jadi sangat ma'ruf, ketahui kalau Rasulullah nggak pernah ke Aqsa. Kata Abu Bakar, Muhammad Rasul belum pernah ke Aqsa kan? Belum. Ada yang pernah ke Aqsa? Ada. Sekarang tolong tanya kepada Rasulullah, apa saja di Aqsa itu adanya. Kalau Rasulullah bisa jawab, berarti benar-benar dia ke Aqsa. Subhanallah. Langsung orang berkumpul yang pernah ke Aqsa datang di depan. Muhammad, ada berapa tiangnya Masjidil Aqsa? Karena orang itu lagi di Aqsa, iseng kali ngitung tiangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ngitung tiangnya ya. Ngitung tiang Masjidil Aqsa. 1, 2. Begitu kan? Coba nggak usah jauh-jauh. Kita aja yang sering ke Masjid Pondok Indah ini nggak tahu tiangnya berapa. Nggak usah dihitung, nggak usah dihitung. Udah cukup. Nggak bakal ada pertanyaan itu. Ini contoh aja. Tapi ada orang yang setiap masuk itu ngitung. Kipasnya ada berapa, ini aja berapa. Ya Muhammad, ada berapa tiangnya Masjidil Aqsa? Hitung. Kamu di sana, kalau bisa jawab, saya waktu ke Masjidil Aqsa saya hitung tiangnya. Berapa tiangnya itu? Warnanya apa? Rasulullah dengan mengatakan, Jibril langsung live. Ini Rasulullah. Ya, dilihatkan dengan sayapnya. Ini ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, sekian. Warnanya ini, kata benar. Subhanallah. Satu lagi, ya Muhammad, sebelah kanannya ada apa? Sebelah kirinya ada apa? Jibril mau, ini ya Rasulullah. Kanannya pohonnya begini, airnya demikian, airnya demikian, demikian. Benar. Subhanallah. Beberapa pertanyaan tentang Aqsa dijawab. Abu Jahal sekarang nanya, Muhammad, saya mau nanya, saat kamu dalam perjalanan, apa yang terjadi kamu lihat dalam perjalanan ini? Nah ini punten, Rasulullah saat pulang dari mana? Dari Aqsa ke Mekah, Rasulullah melihat 2 kafilah sedang berjalan. Satu kafilah itu sedang pada tidur istirahat. Dan di situ ada salah satu orang Mekah, ya. Jadi kalau kafilah itu kan sedang berdagang menuju ke Mekah, pulang dari mana gitu ya. Rasulullah tinggal di sana dan Rasulullah dengan mengatakan kata-katanya, waduh haus juga ini, kata Rasulullah ini. Airnya banyak, ya. Rasulullah turun karena dia mau ke Mekah. Nanti ajalah dalam keadaan haus ini Rasulullah turun, ya. Lalu air ini terbuka ataupun air tertutup dan air penuh. Rasulullah mengambilnya dan Rasulullah meminumnya dan Rasulullah untuk sebagai dalil aja disimpan, ditutup lagi. Berangkat Rasulullah. Melihat ada kafilah seperti itu, jalan. Subhanallah. Dan yang kedua, melihat kafilah yang lagi nyari anak unta yang hilang. Atau ada unta yang hilang. Kafilah tuh lagi nyari-nyari, mana unta lagi nyari. Dan Rasul dari atas ketahuan kan untanya di mana kan? Rasul teriak, untamu ada di kebun kurma, dia tersangkut kakinya. Ambil sebelah timur. Rasulullah jalan. Orang yang dengar tadi itu, ada yang ngomong siapa ya? Sebelah timur ambil, ternyata ada untanya tersangkut kakinya di kebun itu dan dilepaskan. Rasulullah bilang, kira-kira 2 hari lagi akan ada kafilah yang pernah kehilangan anak untanya. Dan aku telah tunjukkan di mana untanya berada. Dan nanti begitu datang kafilah itu, kamu tanyakan, apakah benar ada unta yang hilang? Dan aku yang menunjukkan. Berapa lagi? 2 hari lagi. Terus, kira-kira 4 hari lagi akan ada kafilah yang unta di depannya pakai jambul-jambul begitu, ya. Dan dia kira-kira datang 4 hari lagi. Ada yang teriak, oh unta yang pakai jambul-jambul itu ayah saya. Sedang perjalanan, ya memang kira-kira 4 hari lagi sampai kemari. Tapi Abu Jahal, oi tunggu. 2 hari datang yang kehilangan anaknya, ketiga hari yang ada pakai jambul-jambul dan apa, dan airnya pasti kehilangan minuman air karena diminum. Punten. Setelah itu apa? 1 hari, 2 hari, ditunggu tuh kebenaran Isra Mi'raj itu benar apa enggak? Tiba-tiba hari kedua hari dari mulai pagi Rasulullah nunggu ada nggak ya? Rasulullah yakin akan datang. Tiba-tiba datang. Subhanallah. Semua para sahabat yang hadir dalam keadaan iman, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau ya Rasulullah. Itu kafilah tiba, datang kafilah.
Datang langsung disambut. Bayangkan kafilah bingung ngapain disambut dirinya. Ini kok disambut sama orang Mekah, ada apa ini? Bahkan disambutnya disuruh ke depan Ka'bah. Begitu depan Ka'bah, Abu Jahal datang. Hei, di antara kalian, dalam perjalanan ada yang kehilangan onta? Iya nih, unta kita hilang. Tahu-taunya dia nyangkut itu kakinya di kebun itu. Kok bisa kamu tahu dari mana itu? Nggak tahu, suara aja yang datang sama kami ngasih tahu unta yang hilang ada di kebunnya fulan di sebelah timur, kakinya tersangkut. Itu dia, ada suara aja. Rasulullah teriak, suaranya seperti apa? Ngelirik semua, ini suaranya kayak ini, suaranya kayak ini. Subhanallah, suaranya kayak ini, suaranya kayak ini. Rasulullah senyum, itu suaraku. Abu Jahal, satu lagi, tunggu yang hari keempat. Subhanallah. Tahu ikhwah akhwat yang berbahagia, simak baik-baik ini. Hari yang telah ditentukan Rasulullah akan datang kafilah itu, ternyata subhanallah, kafilah itu zuhur belum datang. Zuhur belum datang, asar belum datang, jam 5 belum datang. Berarti kalau seandainya matahari sudah terbenam, berarti Rasulullah apa katanya? Bohong. Karena perubahan waktunya itu adalah setelah terbit matahari. Mereka bilang, ini bohong nih. Aduh, ini udah resah nih. Jam 5 belum juga datang-datang. Kafilah itu belum ada tanda-tanda keluar. Ya namanya terlambat padahal nggak macet, apalagi kalau macet. Subhanallah. Lagi jalan luar biasa di perjalanan yang indah sekali. Punten, iya. Dalam perjalanan yang luar biasa, Rasulullah menunggu para sahabat. Ya Rasulullah, ini jam 5 belum datang-datang. Tenang, kata Rasulullah. Matahari belum terbenam, 5:30 juga kafilah belum ada tanda-tandanya. Bunda tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah mengangkat tangan. Allahumma, Rasulullah, habbisis syams kama habbasta li Yusa ibn Nun. Kata Rasulullah, ya Allah, tolong tahan matahari jangan sampai terbenam. Seperti engkau telah menahan matahari untuk nabimu Yusa ibn Nun. Subhanallah, ditahan oleh Allah matahari. Nggak terbenam saat itu. Sampai orang kafir, matahari kenapa nggak? Boleh bilang kafir ya, punten. Iya. Sampai orang kafir saat itu. Iya. Sampai orang kafir di situ. Ini kenapa matahari belum terbenam ini? Kemana nih? Kena mataharinya mandek di situ. Sampai kafilah tiba. Punten, saya katakan untuk mengulang daripada hadis tadi. Ya Allah, tahan matahari. Jangan sampai terbenam seperti engkau telah menahannya matahari untuk siapa? Yusha ibn Nun. Yusha ibn Nun siapa? Yusha ibn Nun itu adalah nabi setelah Nabi Harun. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha. Iya, Yusha. Punten, saya lanjutkan ini. Yusha ibn Nun itu kalau dibilang awalnya belajarnya bareng sama Qarun waktu itu. Tapi Qarun ini malah ikut ke Fir'aun. Kalau Yusha pengikut setia Rasul punten Nabi Musa. Ingat Nabi Musa waktu bertemu dengan Khidir, kan bawa makanan kan? Dengan siapa itu? Pembantu Yusha. Dengan Yusha ibn Nun, iya. Berperang dengan orang-orang Yahudi saat itu, ataupun berperang dengan orang-orang kafir punten saat itu. Berperang dengan orang-orang kafir saat itu. Yusha ibn Nun punten saat itu. Perangnya begini. Perang zaman dulu, mulai dari terbit matahari, kalau sudah terbenam matahari, stop perangnya, jangan dilanjutin. Lagi perang, tang. Matahari terbenam, stop. Udah. Besok lanjut lagi. Bisa dipahami ya? Tapi kalau penjahat ini mau kalah, orang musuhnya mau kalah, pas mau kalah, tertolong dengan terbenam matahari, berarti besok kemungkinan nggak malam untuk mengulang lagi kekuatan? Mungkin. Tahu tinju mungkin ya? Tinju ini kan kadang-kadang orang sudah mulai jatuh tertolong dengan apa? Bel, tring, udah nggak jadi. Nah dia punya tenaga lagi tuh, tenaga lagi. Nah ini dalam peperangan Yusha ibn Nun mau menang sebentar lagi, tapi matahari mau terbenam. Ini udah mau kalah nih musuhnya nih, tapi matahari mau terbenam. Nabi Yusha angkatan, ya Allah, tahan matahari jangan sampai terbenam sebelum kami menang. Tahan matahari ya Allah, jangan sampai terbenam. Maka Allah tahan matahari sampai pasukannya daripada yang dipimpin oleh Yusha ibn Nun menang. Setelah menang, baru matahari terbenam. Kalau seandainya saat itu keburu matahari terbenam, harus ada pasukan baru untuk berperang berikutnya. Maka Rasul tahu sejarah itu pasti. Maka Rasul, ya Allah, tahanlah matahari seperti engkau telah menahan matahari untuk Yusha ibn Nun, ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir bingung, nih kenapa ini matahari nggak terbenam? Padahal ditahan oleh yang menciptakan matahari. Begitu tiba datang kafilah, selamat Rasulullah. Lihat,
Astagfirullah. Begitu sampai, apa dia bilang dalam matakan? Kalian baru datang dari Sam? Iya. Pertanyaannya, apa yang kau dapatkan di sana? Cerita-cerita. Habis itu mengatakan, ada yang kejadian kehilangan minuman nggak? Jawab mengatakan, oh ya, aku tuh kehilangan minuman, padahal botol tertutup rapat. Tapi begitu saya mau minum, habis. Saya ini nggak habis pikir. Apakah air tumpah? Nggak mungkin, nggak ada yang bocor. Dan tertutup rapat. Tapi tiba-tiba habis. Saya tahu karena sebelum tidur saya isi, lalu saya tutup, tiba-tiba malam udah habis. Saya nggak tahu. Rasulullah mengatakan, maaf, tolong dihalalkan, aku yang telah meminumnya. Lalu, oh engkau yang telah meminumnya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa? Karena waktu itu juga banyak perbekalan. Jadi perbekalan banyak, kalau mau diminumkan ditaruh di situ, tinggal minum nanti. Nggak apa-apa. Tapi kamu yang, ya mohon dihalalkan, aku yang meminumnya. Untuk membuktikan kalau aku benar-benar dalam perjalanan. Subhanallah. Abu Jahal mengatakan, apa katanya dia bilang? Udah banyak bukti kan? Gini aja deh, saya pengen bukti satu lagi ya. Kalau kamu dengan keajaiban yang cepat bisa melakukan itu, berarti kamu bisa melakukan yang lebih ajaib lagi untuk kita lihat semuanya. Kalau tadi kan, Aqsa, kamu begini-begini. Lalu Suratul Muntaha, kamu begini-begini. Pulang, kamu lihat kafilah. Saya ingin sesuatu yang bisa dilihat oleh semuanya. Kata Rasul apa? Aku ingin kau belah rembulan. Bulan itu, mumpung bulan purnama, kau belah. Subhanallah, kau belah bulan itu. Setelah dibelah, satu taruh di Jabal Abu Qubais, satu lagi di Jabal Ka'bah itu. Syubaikah? Iya. Lalu kata Rasul, baik, bulan purnama nanti aku akan membelahnya atas izin Allah. Subhanallah. Bulan itu mukjizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Rasulullah. Begitu bulan itu di tengah malam terpisah menjadi dua. Subhanallah. Dan Rasulullah teriak-teriak di depan Ka'bah atau di Mekah. Ya ma'asyarul Quraisy, hai orang-orang Quraisy, itu bulan sudah terbelah, itu bulan udah terbelah. Nggak ada orang Quraisy yang turun, cuma ngintip dari jendela. Oh iya terbelah, ngapain juga. Semua orang Quraisy ngelihat bulan terbelah, semua ngelihat. Hanya dia pura-pura nggak lihat. Oh iya udah, begitu pagi-paginya Rasulullah, kalian tahu bulan terbelah? Oh ya maaf ketiduran, saya nggak lihat. Padahal dia ngelihat. Sampai sekarang wan syaqqal qamar. Ya wan syaqqatil qamar. Jadi bulan ini apa? Terbelah. Kapan terbelahnya? Itu adalah mukjizat setelah Isra Mi'raj. Subhanallah. Lihat, usikum ya nafsi bitaqwallah. Dalam keadaan seperti itu, mukjizat yang ada bulan terbelah. Dan bukan hanya sekedar itu, keindahan yang didapatkan Rasul mendapatkan sholat 5 waktu. Sebagai ikhtitam, saya gambarkan. Iya, punten. Sholat ini terbagi 3. Sholat sebelum Isra Mi'raj, sholat setelah Isra Mi'raj, dan sholat setelah hijrah. Harus tahu sejarah, mumpung di bulan Rajab ini, bentar lagi. Kadang-kadang kita tahu sholat tapi nggak tahu sejarahnya bagaimana. Sholat sebelum Isra Mi'raj, rakaatnya bebas, bacaannya bebas. Waktunya bebas. Mau sehari sekali, mau sehari 1 rakaat, mau sehari, mau malam, terserah, pokoknya bebas aja. Gayanya mau langsung sujud, terserah. Itu sebelum apa? Isra Mi'raj. Yang kedua, setelah Isra Mi'raj. Setelah Isra Mi'raj, sholat ini adalah waktu yang ditentukan 5 waktu sholat. Gerakannya ditentukan, bacaannya ditentukan, menghadapnya ke Aqsa. Punten lagi, sholat semuanya rakaatnya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat, semua 2 rakaat. Ini setelah Isra Mi'raj. Pindah Rasulullah kemana? Ke Madinah. Berubahlah rakaatnya yang sekarang seperti ini. Lalu apa? Kiblatnya kemana? Ke Masjidil Haram Makkah. Jadi yang sekarang ini sholat yang kita kerjakan setelah apa? Setelah hijrah. Bacaannya ditentukan sebelum waktu setelah Isra Mi'raj, bacaannya begitu. Gerakannya begitu. Tapi yang beda rakaatnya. Tapi yang beda menghadap kiblatnya. Itu yang beda. Itu setelah apa? Isra dan Mi'raj. Dan sampai hari ini kita melaksanakan sholat oleh apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Setelah Rasulullah ada di sana, yang terpenting tola'ul hijrah. Kenapa? Tola'ul hijrah, ibu, bapak, bunda, ikhwah, akhwat, kalau matahari mau terbit, mau panas, apakah langsung keluar panas atau bagaimana? Muncul sedikit-sedikit.
Nah, hijrahnya Rasulullah itu tidak tiba-tiba langsung hijrah, tidak. Punten, semua pernah mendengar Rasulullah hijrah ke Madinah kan? Saya tanya, begitu Rasulullah ke Madinah, disambut nggak di Madinah? Disambut nggak? Tola'al badru alaina min thaniyatil wada, itu menyambut siapa? Rasulullah. Ya Rasulullah disambut oleh orang-orang Madinah. Pertanyaannya, siapa yang membuat Madinah beriman? Kok bisa Madinah itu beriman? Ada apa? Memang Madinah dengan Mekah ada hubungan apa? Nah, ini adalah namanya tola'ul hijrah. Artinya apa ya? Rambu-rambu hijrah. Jadi Rasulullah ini hijrah ke Madinah, ada sejarah khusus yang membuat Rasulullah hijrah ke Madinah. Masya Allah. Ada sejarah khusus yang membuat Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi Rasulullah tidak tiba-tiba hijrah ke Madinah, tidak. Tapi apa? Ada yang diutus dulu untuk hijrah ke Madinah. Lalu apa? Orang itu sukses berdakwah di Madinah. Setelah itu apa? Orang Madinah semuanya Islam. Ada tahu siapa laki-laki yang diutus oleh Rasulullah ke Madinah untuk mengislamkan, berdakwah di kota Madinah? Ada siapa? Siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair. Masya Allah. Mus'ab bin Umair ini orang yang boleh dibilang kalau tetap di Mekah saja dia akan memiliki setengah perkebunan yang ada di kota Mekah. Bahkan setengah daripada peternakan yang ada di kota Mekah. Yang lebih sesuainya setengah peternakan di kota Mekah. Kalau jalan, waduh, parfum wanginya luar biasa, harum wanginya. Tapi setelah Islam perubahannya luar biasa. Lalu diutus oleh Rasulullah ke Madinah. Dan punten, kejadian ini adalah disebut dengan rambu-rambu hijrah. Istilahnya, mungkin selama ini kita berpikir Rasulullah pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, gimana kisahnya ya? Tiba-tiba Rasulullah ke hijrah ke Madinah, ada tangganya untuk sampai ke Madinah. Ikhwah-akhwat datang ke tingkat ini, ke masjid ini, ada tangganya. Truk-truk sampainya kemari. Begitu, kok bisa naik sini? Oh jelas ada tangga. Pertanyaan, kenapa Rasulullah bisa hijrah ke Madinah? Karena ada peristiwa-peristiwa yang membuat Rasulullah pindah ke Madinah. Unik, luar biasa. Dan punten, kenapa Rasulullah bisa hijrah ke kota Madinah? Pertanyaan ini cukup panjang buat kita. Gimana kisah Rasulullah bisa hijrah ke Madinah? Insya Allah bulan depan kita lanjutkan, ayahanda bunda. Ya, ikhwah akhwat fillah, yang akan datang kita lihat pertanyaan yang gerutu dalam hati kita. Iya ya, kok Rasulullah bisa hijrah ke Madinah? Gimana ceritanya ya? Ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa berkaitan dengan orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Lalu apa? Orang Madinah datang ke Mekah, berbaiat kepada Rasulullah. Singkatnya, diutus seseorang, akhirnya datang lagi komunikasi dengan orang Madinah. Masya Allah. Jadi hari ini kita melihat tentang oleh-oleh yang dibawa oleh Rasulullah. Tentang apa tadi? Salat 5 waktu. Alhamdulillah. Ini perjalanan malam hari ini sirah nabawiyah berkaitan tentang sejarah Rasulullah di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Walaupun ada beberapa yang tidak sempat saya sampaikan, insya Allah nanti kalau ada kekurangannya akan menyusul seperti Rasulullah sedang Isra Mi'raj diperlihatkannya neraka, ya, diperlihatkannya neraka Rasulullah SAW. Dilihatkan pun dan sampai Rasulullah melihat, ya Jibril ini siapa? Bengis sekali orang ini, nggak ada senyum-senyumnya, ngelihat dari jauh. Galak sekali, garang sekali. Rasulullah bilang, Jibril itu ada malaikat Zabaniyah yang gak pernah mungkin tersenyum. Karena Allah ciptakan untuk seperti itu. Subhanallah. Boleh aku menyalaminya? Silahkan. Begitu malaikat Zabaniyah ini bertemu dengan Rasulullah, senyum, seumur hidup sekali senyumnya. Untuk Rasulullah SAW. Gak nahan melihat Rasulullah kalau tidak senyum itu. Sama Jibril aja gak senyum, sama Rasulullah senyum. Luar biasa. Indahnya daripada yang dimiliki Rasul. Sampai lihat, ini siapa? Orang kok makan daging yang sudah mumtina itu udah bangke, udah bau, udah busuk, tapi dia makan dengan lelahnya. Tapi daging yang enak, yang sudah matang, yang sudah bagus tinggal dimakan, dibiarkan. Tapi daging yang udah busuk, yang udah bau, yang banyak belatungnya dia makan dengan terpaksa. Siapa mereka itu? Apa kata Rasulullah? Dia itu adalah para penzina yang meninggalkan yang halal lalu mengambil yang haram. Seperti kejadiannya. Astagfirullah. Iya. Lalu didat lagi, punten ada lagi yang namanya dalam kider. Apa namanya kalau ibu bapak perhatikan dulu tuh kalau masak pakai apa namanya? Tungku gitu ya. Semacam tungku tapi tungkunya besar sekali. Dan di dalamnya ada perempuan-perempuan, di dalamnya ada berusaha meronta-ronta untuk naik ke atas karena dalam api. Ini siapa para wanita ini kok begini, kasihan sekali. Dia mau keluar nggak bisa. Di dalam tungku besar itu kebakar semuanya. Dia pengen naik keluar. Rasulullah bilang itu yang suka membuka auratnya ketika di dunia.
Ngeri sekali. Dijawab lagi, ada seorang laki-laki, astagfirullah, ini kayak kalub. Kalub ini seperti kalau jangkar, kalau di apa namanya, kapal itu. Kapal kalau mau berhenti diturunin jangkarnya itu kan, begini bentuknya ya. Kalau melihat film Popeye mah begitu tuh kan, ada ketahuan di jangkar itu. Iya, iya. Subhanallah. Nah itu kalub ini ada gergajinya. Dari sini dirobek, sampai kemari. Ini bagus, robek sini, kemari. Ditanya, ini siapa? Jibril. Dia itu adalah orang yang selalu membicarakan, menyebarkan dusta, menyebarkan hoax. Subhanallah. Itu dibereskan sini. Sekarang punten ibu bapak, sekali berdusta, sekali melalui WhatsApp itu bisa sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana ceritanya. Masih ingat peristiwa di Mekah waktu ada apa kemarin itu? Belalang, apa namanya? Jangkrik gitu kan? Itu kan punten, kami tinggal di sana cukup lama, itu udah biasa. Udah biasa ada kejadian gitu. Tapi heran juga kenapa sekarang jadi rame, karena banyak WhatsApp dan banyak orang-orang yang tidak senang terhadap Mekah. Foto Mekah kena apa namanya? Ada apa dengan Mekah begitu? Padahal dari dulu juga begitu kejadiannya. Hanya orang-orang saja dibesar-besarkan cerita-ceritanya. Yang membesar-besar seperti itu siap-siap dengan kalub demikian. Ada orang yang besar perutnya sama sekali dia cuma bisa tidur aja. Apa ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa. Diam aja, perutnya gede sekali, nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi terus dimasukin, terus sampai dia membesar. Pecah akhirnya. Setelah itu apa? Dimasukin lagi sampai siapa mereka? Rasulullah mengatakan, Jibril mengatakan itu adalah pemakan riba. Astagfirullah, ngeri sekali. Iya, astagfirullah. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Rasul perlihatkan. Dan Rasul pun melihatkan apa namanya? Surga. Melihat surga. Dan Rasulullah katanya, punten. Rasulullah saat itu, anak kisah yang lucu ini. Sebagai ikhtitamnya, semua ada bertanya. Sedang kumpul dengan para sahabat. Rasulullah menjawab, aku saat Isra dan Mi'raj, aku minum air surga. Nikmat sekali surga. Wanginya juga semerbak surga itu. Nikmat sekali surga. Nyaman surga ini. Subhanallah. Lalu Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah merasakannya? Tiba-tiba seorang anak muda, Abdullah putranya Umar bin Khattab, angkat tangan. Saya Rasulullah. Pada pertanyaannya, siapa yang sudah merasakannya? Tiba-tiba anak, saya Rasulullah. Yang malu kan bapaknya Umar bin Khattab. Aduh, ini anak saya, bikin malu aja ini. Angkat tangan. Apa dia nggak salah dengar gitu ya? Mungkin Rasulullah, siapa yang mau merasakannya? Tapi jelas bahasanya, siapa yang pernah merasakannya? Bisa dipahami itu ya? Siapa yang pernah merasakannya? Kan jelas. Tapi ini anak, saya Rasulullah. Kata Umar bin Khattab, aduh ini anakku ini. Tadinya kan Umar bin Khattab kalau duduk begini aja. Satu-satunya sahabat, kalau ditatap oleh Rasulullah, merunduk semuanya. Tapi Umar begitu ditatap Rasulullah, memandangnya. Kalau Rasulullah sedang berbicara, lalu ada sahabat yang memandang Rasul. Begitu Rasul melihat wajahnya, bertatapan, langsung sahabat itu seperti putri malu gitu ya, apa namanya, bunga putri malu tuh, kembang putri, begitu disentuh begitu iya. Jadi semua sahabat kalau sedang berbicara Rasulullah, begitu ditatap oleh Rasulullah semuanya merunduk, ditatap merunduk, kecuali Umar ditatap begini aja. Umar tatapan, ditanya, ya Umar, kenapa kamu kalau ditatap Rasulullah terus menatap? Jawabannya apa? Aku menikmati wajah Rasulullah. Bagaimana aku merunduk sementara aku sangat menikmati wajah Rasulullah? Subhanallah. Sayang, mumpung masih hidup, mumpung masih bisa ngelihat, saya akan menikmati wajahnya. Kalau kita malah menikmati wajah itu benar-benar menikmati yang lain. Tapi Rasul menikmati wajah Rasulullah itu luar biasa. Masya Allah, indah sekali. Dan punten, perkataan yang sangat indah. Siapa yang pernah merasakannya? Abdullah bin Umar, saya ya Rasulullah. Kata Abu Umar bin Khattab, padahal begini. Kata Umar, aduh ini gak salah nih anak saya begini nih. Rasul ulangi lagi, siapa yang pernah merasakannya? Saya Rasulullah. Wah, Umar udah bilang, awas ntar di rumah nih, awas ini bikin malu ayahnya nih. Tiba-tiba Rasul senyum. Bagaimana rasanya wahai Abdullah? Kata Abdullah, rasanya adalah seperti yang kau rasakan ya Rasulullah. Rasanya adalah seperti yang kau rasakan ya Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, benar. Kenapa? Karena susah untuk diungkapkan. Karena yang merasakan nikmatnya sorga harus masuk sorga. Orang yang sudah ke sorga tidak mungkin menceritakan tentang nikmatnya sorga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara biqalbil bashar. Benar engkau wahai anak muda yang soleh. Tadinya Umar begini, sekarang anakku itu. Kalau tadi agak malu-malu, aduh malu-maluin anak saya ini. Ternyata bangganya, ya. Jadi sorga itu ya Rasulullah aja yang paling pandai untuk merangkai kata. Ketika ditanya sorga nggak bisa.
Kenapa? Karena mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara biqalbil bashar. Ini adalah keindahan surga yang ada. Subhanallah. Jadi kesempatan datang insya Allah kita akan bahas dengan bahasannya. Yang kita bahas adalah mungkin diawali dengan rambu-rambu daripada apa? Hijrah. Gimana kok bisa hijrah Rasulullah ke Madinah? Kenapa harus ke Madinah? Ini harus tahu. Mudah-mudahan perjalanan singkat yang kita sampaikan sedikit demi sedikit tentang Rasulullah ini dapat menjadikan kita mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Saya yakin ikhwah akhwat datang kemari bukan karena apa-apa, tapi karena sangat mencintai Rasulullah, merindukan Rasulullah. Datang ke sini berbondong-bondong, ikhwah akhwat, ada yang membawa temannya, membawa anaknya, membawa putrinya, membawa istrinya, membawa suaminya, membawa orang tuanya. Itu dengan satu tujuan apa? Ingin membuktikan cinta kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Membuktikan kita kumpul ini adalah cinta kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah sampai datang kita lanjutkan dengan rambu-rambu hijrah. InsyaAllah. Syukran lakum. Selanjutnya kita akan buka dua sesi pertanyaan dulu ya. Satu untuk akhwatnya.